Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yaitu saya Dika Yuda dan Bayu Sukma Putra. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview tentang salah satu perusahaan startup di bidang transportasi online yaitu Gojek dan Grab melalui analisis game teori. Strategi persaingan Grab dan Gojek di Kabupaten Kebumen. Baik, untuk pengenalannya yaitu Gojek sendiri merupakan salah satu perusahaan online atau startup di Indonesia yang bergerak di bidang transportasi online. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010. Untuk Gojek sendiri tidak hanya berada di Indonesia, yaitu sudah banyak tersedia di tiga negara, yaitu antara lain Thailand, Vietnam, dan Singapura. Untuk yang kedua, Grab merupakan salah satu startup yang berasal dari Singapura. Startup ini juga sama seperti Gojek, yaitu bergerak di bidang pelayanan transportasi online, dan kini fitur-fiturnya juga hampir sama dengan Gojek. Ada ojek online-nya, ada taksi online-nya, dan ada pengiriman online-nya juga. Untuk Grab sendiri, pusat cabangnya itu ada di Singapura. Lalu untuk cabang-cabangnya tidak hanya di Singapura saja, namun sekarang sudah banyak di seluruh Asia Tenggara kecuali Laos dan Brunei. Baik, langsung masuk ke timelinenya. Di sini dari jurnal ini, timeline analisis data terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu penentuan strategi pasar. Lalu penentuan strategi pasar ini dengan menggunakan salah satu metode yaitu 7P. 7P yaitu produk, price, place, promotion, people, process, dan physical. Untuk yang kedua yaitu pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer ini menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada pengguna ojol atau customer ojol itu dari masing-masing startup, yaitu Grab dan Gojek. Untuk yang ketiga yaitu pengelolaan data dengan game teori. Untuk pengelolaan ini maksudnya adalah penentuan pemain baris, pemain kolom, penentuan maksimin dan minimax, serta menghitung saddle point. Untuk penentuan strategi ini akan menggunakan strategi murni atau campuran. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Di kesimpulan ini akan dari pengelolaan data game teori tadi dan pengumpulan data primer tadi, maka akan ditarik kesimpulan dan diinterpretasikan hasil perhitungannya. Baik, yang selanjutnya hasil dan pembahasan. Untuk hasilnya di sini menggunakan uji validitas. Validitas sendiri menggunakan kuesioner dengan N-nya itu sama dengan 100 dengan derajat kebebasan sebesar 97 dengan tingkat signifikasi 5%, sehingga diperoleh R tabel sebesar 0,197. Untuk kriteria pengambilan keputusannya dihitung dari R hitung yang harus lebih besar dari R tabel, sehingga butir pertanyaan tersebut akan dinyatakan valid. Untuk uji reliabilitasnya menggunakan salah software SPSS yang hasilnya diperoleh A lebih dari 0,817. Jika A lebih dari 0,6, maka artinya setiap strategi yang digunakan pada kuesioner dapat dinyatakan reliable atau bisa diwujudkan. Dari 7P tadi, mulai dari produk, place tadi, dapat disimpulkan menjadi 8 bagian, yaitu 8 atribut. Yang pertama yaitu tingkat praktis, lalu tingkat hemat biaya, tingkat keamanan, kenyamanan, promo atau voucher, lalu ketersediaan armada, pembayaran non tunai, dan kelengkapan fasilitas. Dari keterangan ini dapat dinyatakan atribut tersebut valid semua. Lanjut ke selanjutnya. Untuk
atribut ini variabelnya itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang Grab itu yang X, variabel X, dan Gojek dengan itu variabel Y. Dari pengumpulan kuesioner dimasukkan ke dalam tabel maksimin dan miximax yang hasilnya seperti ini. Untuk yang saya kotakin itu adalah hasil dari pengumpulan kuesioner yang telah disebar ke masing-masing pengguna ojek online. Jika dilihat, maksimum dan minimaxnya itu tidak sama, sehingga penggunaan metode murni itu tidak bisa dilakukan, sehingga menggunakan strategi campuran. Dari dari kotakan itu yang saya telah tandai, dapat diselesaikan dengan menggunakan strategi dominasi. Strategi dominasi ini diterapkan dengan cara mengeluarkan baris yang didominasi untuk pemain baris dan sebaliknya untuk pemain kolom dikeluarkan dalam kolom yang mendominasi. Untuk pengurangannya yaitu antara lain X1, X2, X3, X6, dan X7 untuk variabel Grab, dan Y1, Y4, Y5, Y6, Y7, dan Y8 untuk baris Gojek, dan dihasilkan matriks payoff tereduksi seperti yang ini. Dari matriks payoff tereduksi diperoleh 3 variabel untuk penentuan game value. Penentuan variabel di sini terdapat 3 jenis, yaitu variasi 1, variasi 2, serta variasi 3. Untuk variasi 1 dapat dilihat bahwa hasil dari minimax itu tidak sama dengan hasil maksimin, sehingga tidak dapat menggunakan strategi murni. Lalu selanjutnya untuk pengembangan pola strategi campuran digunakan metode analisis untuk penentuan nilai probabilitas dalam setiap strategi yang ada. Dengan menggunakan metode analisis variasi 1 diperoleh bahwa strategi X dan X4 dan X5 masing-masing sebesar 50% dengan perolehan nilai keuntungan sebesar 34. Sedangkan untuk nilai Gojek probabilitasnya untuk strategi Y2 sebesar 20%, sedangkan Y3 sebesar 80%. Dengan demikian diperoleh nilai kerugian minimum bagi Gojek sebesar 34. Untuk tabel kedua yaitu variasi 2 juga sama, hasil dari minimax dan maksimin itu tidak sama, sehingga penggunaan juga harus menggunakan strategi campuran. Dari strategi ini menggunakan metode analisis nilai probabilitas strategi untuk Grab adalah X4 sebesar 61,54% dan X8 sebesar 38,46% dengan perolehan nilai keuntungan sebesar 33,69. Sedangkan untuk Gojek probabilitasnya strategi Y2 sebesar 23,08 dan strategi Y3 sebesar 76,92. Dengan demikian diperoleh nilai kerugian minimum bagi Gojek sebesar 33,69. Lanjut ke variasi 3. Di variasi 3 ini hasil dari nilai minimax itu sudah sama dengan nilai maksimin, sehingga saddle point sudah tercapai. Dengan menggunakan strategi murni diperoleh nilai keuntungan maksimal bagi Grab dan kerugian minimum bagi Gojek sebesar 32. Dari ketiga variasi ini maka dapat diperoleh hasil yang terbaik diberikan kepada variasi pertama. Kenapa variasi pertama? Karena dari hasil analisis dapat ditentukan bahwa nilai dari game value dari variasi 1 sebesar 34. Solusi ini merupakan solusi yang optimal bagi kedua belah pemain pada kedua belah pihak, yaitu
dari perusahaan Gojek maupun perusahaan Grab. Untuk kesimpulannya seperti ini untuk jelasnya. Strategi campuran yang digunakan pemain pemenang Grab adalah atribut kenyamanan dan promo voucher masing-masing sebesar 50%. Sedangkan untuk pemain Gojek, atribut yang digunakan untuk memperkecil kekalahan adalah atribut hemat biaya sebesar 20% dan atribut kenyamanan sebesar 80%. Baik, segitu review saya tentang jurnal analisis game teori pada strategi bersaing Grab dan Gojek di Kabupaten Kebumen. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian kata-kata. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.